guys. Rumah alang-alang. Sekarang kita bersyukur Alang-alang. karena sudah mendapat rumah tembok yang bagus, jadi kita bangga. Oh, kan? Nih, aku jadi merinding guys, sumpah. Oh, nege ami hitan, umane ami hitan. Hai, bet. Walaupun aku bukan orang NTT guys, tapi mendengar kakak-kakak tadi tidak, saya juga sampai merasakanlah kebahagiaan mereka. Merinding guys. Ede udah sihat. Oke, judul video ini NTT di tangan Jokowi ya guys. Jadi jalan ini kalau kita lihat ini sebelum Jokowi ya. Waduh, parah. Waduh. Oh, parah guys. Gila, ini jalan memang parah. Jadi memang setahu kita ya, NTT itu sangat tertinggal dari segi jalan, dari segi apa. Waduh, kok gini ya guys. Jadi aku kadang heran juga ya, kenapa dulu ya presiden-presiden dulu tidak dibangun ya NTT ini guys. Ini sebelum Jokowi dulu lah ya guys. Jadi judul video ini NTT di tangan Jokowi ya. Kok seberangi sungai ya guys. Waduh, parah. Gila ini guys. Ini bukan jalan, nih sungai. Ya memang sungai berbagai guys. masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi di NTT Identik. tak pernah terpecahkan. Meski Ya. Presiden Indonesia sudah silih berganti. Menurut data dari BPS, Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Akses jalan yang parah membuat ekonomi NTT sulit berkembang. Hasil pertanian dijual dengan harga yang murah, namun harus membeli kebutuhan pokok dengan harga yang mahal. Permasalahan ekonomi semakin komplit dengan anjloknya hasil pertanian akibat kekeringan yang kerap melanda di musim kemarau. Jangankan mengairi pertanian, mendapatkan air bersih saja mereka sangat kesulitan. Namun semua berubah setelah Jokowi menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Di era Jokowi, Nusa Tenggara Timur mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah. Presiden Jokowi membangun jalan nasional Trans Timur sepanjang 314 km, serta jalan perbatasan Indonesia Timor Leste sepanjang 179 km. Dengan adanya jalan, mungkin ini jalan yang tadi yang dilewati bis itu ya guys, yang parah di zaman Jokowi jadi kinclong ya guys. itu pengangkutan bahan pokok dan hasil pertanian dari satu daerah ke daerah lain kini semakin mudah, sehingga tidak ada lagi kesenjangan harga yang mencolok dari kota sampai ke desa. Kami dulu masuk di sini ini lumpur semua sawah. Karena kita di sini dengan adanya pembangunan seperti yang Bapak lakukan selama ini kami alhamdulillah bersyukur sekali bisa merasakan. Dibanding dulu dan sekarang, kalau masyarakat desa Tohe dia mau akses ke Atambua sangat sulit karena yang pertama jalan. Jadi transportasi Atambua Haikesak sedikit terhambat. Untuk masyarakat mau ke kota menjual hasil kebunnya sangat sulit. Kalau sekarang masyarakat merasa senang sekali karena barangnya gampang diangkut untuk bawa. Selain itu, jalan, Jokowi juga membangun bendungan untuk mendukung industri pertanian sekaligus sebagai suplai air bersih. Karena kunci kemakmuran di NTT ini adalah air. Air. Begitu ada air, saya yakin tidak lama lagi NTT akan makmur dan tidak menjadi provinsi yang... Jangan lupa subscribe Identik ya, channel. Negara kita masih pada kondisi yang kurang. Kita lihat nanti. Di tangan Jokowi lihat bendungan Rotik Lot ya.
Waduh, patutlah, pantesanlah Jokowi dicintai orang NTT ya guys. Bawang merah, cabai bisa ditanam, pisang karena daerah bisa ditanam, pepaya bisa ditanam, sehingga bisa diekspor, Ya, ekspor ke sebelah. Selain memajukan industri pertanian, pemerintah juga mengembangkan industri pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Presiden Jokowi berhasil menyulap Labuan Bajo menjadi kepingan surga yang sangat indah. ya, Bandara dan pelabuhan juga dibangun di Labuan Bajo untuk mempermudah akses wisatawan lokal dan mancanegara. Bahkan demi mempromosikan Labuan Bajo ke mata dunia, Presiden Jokowi menjadikan Labuan Bajo menjadi tuan rumah KTT ASEAN pada Mei Iya. 2023 mendatang. keren. Jadi siapa yang tidak bangga ya dengan Presiden Jokowi kalau membangun daerah kita ya guys. Pasti kalau saya misalkan jadi orang NTT pun pasti bangga. Walaupun saya bukan orang NTT juga mengikut bangga ya guys. Melihat dibangunnya NTT ini. Karena ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya guys. Bukan kayak presiden-presiden dulu ya guys. Hanya membangun satu daerah saja ya, yaitu Jawa saja. Dan sekarang bukan kita iri dengan Jawa, enggak ya guys. Tapi biar kita ini cepat maju juga ya. Ya seperti jangan kita iri hati dengan pulau yang lain. Ya kalau boleh pembangunan ini selalu merata ya guys. Presiden-presiden siapapun yang terpilih nanti juga harus seperti Jokowi. Komitmen Jokowi untuk meningkatkan ekonomi Nusa Tenggara Timur memang tidak main-main. Beberapa pelabuhan dibangun sebagai pintu keluar masuk logistik dan barang pokok. Pos lintas batas negara juga dibangun menjadi lebih megah dan multifungsi, sehingga mempermudah ekspor. Widih, coba kalian lihat perbatasan ya guys. Dulu kalau nggak salah musim SBY ya, hanya pakai, pokoknya nggak layak lah ya guys. Malu lah kalau kita lihat perbatasan Malaysia, perbatasan di Timur Leste juga ya. Pokoknya nggak bagus lah. Tapi sekarang kalian lihat megah. Indonesia dilihat buruk lah ya. Tak hanya itu, hanya di era Jokowi, ex-pejuang Timur Timur diperhatikan oleh pemerintah. Jokowi membangun 2.100 unit rumah bagi warga Timor Leste yang tetap memilih menjadi bagian dari NKRI saat referendum Timor Timur tahun 1999 lalu. Keluarga tidak mampu itu tidak bisa untuk membuat rumah. 2-3 kepala keluarga dalam satu rumah diberikan peluang untuk tinggal di rumah ini. Keren. Ini baru presiden ya guys. Di rumah alang-alang. Sekarang kita Alang-alang. bersyukur karena sudah mendapat rumah tembok yang bagus, jadi kita bangga. Oh, kan? Iya. Aku jadi merinding guys, sumpah. Walaupun walaupun aku bukan orang NTT guys, tapi mendengar kakak-kakak tadi saya juga sampai merasakanlah kebahagiaan mereka. Merinding guys. Sudah di sini sudah ya mau 20 tahun. Mulai 99 saya tidak merasa seperti mesti lagi saya warga negara ini. Oh. Anak desa Silawan. Sudah betah di Indonesia, jadi kita tidak akan balik lagi. Oh, Sampai dibangun. orang tua, kakek nenek kan meninggal di sini semua. Sekarang tinggal saya sendiri yang di sini. Oh. Tiba. Ayo maju. Apa yang sudah dilakukan oleh keren. Jokowi untuk Nusa Tenggara Timur membuat dirinya sangat dicintai. Karena hanya di era Ya. Jokowi, NTT merasakan adanya negara. Setelah sekian lama menjadi Adanya anak negara, negeri ya. di negeri sendiri. Misteri sih. Sumpah. Saya sangat bahagia, Terharu sangat aku juga, bangga guys. sekali bisa jabat tangan dari Bapak Presiden.
banyak Bapak sudah injak kota Pancasila. Saya bahagia sekali dapat berpeluk sama Bapak Presiden. Alhamdulillah, hati saya senang sekali. Wah. Wah. Oke guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah perbedaan ataupun majunya NTT di tangan Jokowi ya. Jadi saya juga ikut terharu guys tadi melihat kesenangan, keseronokan warga-warga NTT yang sangat bangga dengan Presiden Jokowi setelah dibangunnya NTT guys. Jadi NTT ini dispesialkan, bisa dibilang dispesialkan oleh Presiden Jokowi karena dibangunnya besar-besaran. NTT ini selalu diperhatikan Bapak Jokowi. Dan ya benar kata orang-orang yang di sana, hanya Presiden Jokowi lah yang mampu bangun NTT ya guys. Nah jadi jangan lupa juga subscribe channelnya beda enggak ya guys. Jadi gitu ya guys. Oh pokoknya keren lah, merinding, aku juga merinding. Saya merasakan ikut kebahagiaan para teman-teman kita yang ada di NTT, kesenangan mereka, dan inilah yang dinamakan apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga saja nanti presiden-presiden yang lainnya juga mengikuti jejak langkah Presiden Jokowi ya guys, supaya membangun seluruh rakyat Indonesia, jangan hanya membangun salah satu tempat aja ya guys. Jadi biar Indonesia kelihatan semakin maju ya guys. Nah jadi itulah ya guys. Jadi apa pendapat kalian tentang video ini? Kalian juga bisa letakkan jawaban Anda di kolom komentar. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.